Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Kali ini kita akan membahas materi kecepatan dan debit bagian 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Kecepatan dan debit bagian 2. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Satuan kecepatan: kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Mencari jarak. Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari waktu. Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Latihan 1. Hubungan antar satuan kecepatan. Isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1. 120 meter per menit sama dengan berapa meter per detik? 120 meter dibagi 60 detik. Bisa kita coret. 120 dibagi 60 sama dengan 2. Berarti sama dengan 2 meter per detik. Nomor 2. 10 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Meter kita ubah ke kilometer, berarti dibagi dengan 1000. 1 detik kita ubah ke jam, berarti dibagi 3600. Bisa kita ubah dalam bentuk sebagai berikut. Bisa kita coret. Berarti jawabnya adalah 36 km per jam. Nomor 3. 36 km per jam sama dengan kilometer diubah ke meter, berarti dikalikan dengan 1000. Sama dengan 36.000. Kemudian 1 jam diubah ke menit, berarti sama dengan 60 menit. Bisa kita coret, 360 dibagi 60 berarti sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 600 meter per menit. Latihan 2. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Soal nomor 1. Sebuah bis melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 1,5 jam, maka berapakah jarak yang ditempuh? Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kita masukkan nilai-nilainya. 45 km per jam dikali dengan 1,5 jam. Satuan waktunya sudah sama, yaitu jam. Berarti bisa kita langsung kalikan angkanya. Sama dengan 67,5 km. Berarti jarak yang ditempuh bis adalah 67,5 km. Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 180 km dalam waktu 2,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Jaraknya adalah 180 km. Waktunya 2,5 jam. Untuk mempermudah penghitungan, kita kalikan 4 per 4. Berarti, jawabnya sama dengan 72 km per jam. Berarti, kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah 72 km per jam. Soal nomor 3. Sebuah kereta tujuan Surabaya berangkat pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak yang ditempuh adalah 320 km, maka pukul berapa kereta itu tiba di Surabaya? Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 320 km. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Satuan jaraknya sudah sama, yaitu kilometer. Berarti bisa kita hitung langsung. Sama dengan 320 dibagi 80 sama dengan 4 jam. Kereta tersebut berangkat pukul 9.15. Berarti 9.15 ditambah 4 jam sama dengan 13 lebih 15 menit. Artinya, kereta tersebut tiba di Surabaya pukul 13 lebih 15 menit. Selanjutnya, kita akan belajar tentang satuan volume dan debit.
Volume biasa disebut dengan isi atau kapasitas. Satuan volume adalah meter kubik, sentimeter kubik, liter, mililiter, dan lain-lain. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Volume dibagi dengan waktu. Satuan debit adalah meter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, liter per detik, dan lain-lain. Hubungan antar satuan volume. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Setiap turun satu tangga, maka konversinya adalah dikalikan dengan 10. Kemudian, setiap naik satu tangga, dibagi dengan 10. Kemudian, satuan yang selanjutnya adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Setiap turun satu tangga, maka dikalikan dengan 1000, karena pangkat 3. Kemudian, setiap naik satu tangga, maka dibagi dengan 1000. Antara konversi dari kubik ke liter adalah sebagai berikut. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik atau biasa disebut dengan 1 cc. Latihan 1. Hubungan antar satuan volume. Isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1. 10 liter ditambah 25 cc sama dengan berapa mililiter? 10 liter sama dengan 10.000 ml. Kemudian, 25 cc sama dengan 25 ml. Karena sudah sama satuannya, berarti tinggal kita jumlahkan. Sama dengan 10.025 ml. Nomor 2. 15 meter kubik dikurangi dengan 2.500 desimeter kubik sama dengan berapa liter? 15 meter kubik sama dengan 15.000 desimeter kubik. Karena turun satu tangga. Selanjutnya, karena satuannya sudah sama, maka kita hitung. 15.000 dikurangi 2.500 sama dengan 17.500 desimeter kubik. Kita konversi ke dalam liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti, 17.500 desimeter kubik sama dengan 17.500 liter. Nomor 3. 4 hektometer kubik dikurangi 2 dekameter kubik plus 140.000 liter sama dengan berapa dekameter kubik? Hektometer kubik kita ubah ke dekameter kubik, berarti turun satu tangga, artinya dikalikan dengan 1000. Berarti 4.000 desimeter kubik. Kemudian, 140.000 liter sama dengan 140.000 desimeter kubik. Karena satuannya belum sama, maka kita samakan dulu. 140.000 desimeter kubik sama dengan 0,14 dekameter kubik. Karena naik 2 tangga, maka dibagi dengan 1 juta. Karena sudah sama, tinggal kita hitung. Berarti jawabnya adalah 3.998,14 dekameter kubik. Latihan 2. Hubungan antara volume, waktu, dan debit. Soal nomor 1. Mita menampung air di ember dengan volume 5 liter. Mita membuka selama 5 menit hingga ember terisi penuh. Berapa debit air yang mengalir melalui keran? Debit adalah volume dibagi dengan waktu. Sehingga tinggal kita masukkan 5 liter dibagi dengan 5 menit. Berarti sama dengan 1 liter per menit. Artinya, debit air melalui keran adalah 1 liter per menit. Soal nomor 2. Bak mandi di rumah Bayu dapat menampung 300 liter air. Mula-mula, bak mandi terisi sepertiga bagian. Bayu mengisi bak mandi tersebut dari keran dengan debit 2,5 liter per menit. Jika Bayu mulai mengisi pukul 8:05 menit, maka pada pukul berapa bak tersebut terisi air penuh?
Volume yang akan diisi adalah 1 dikurangi 1/3 bagian, berarti 2/3 bagian. 2/3 bagian artinya 2/3 kali kapasitas total yaitu 300 liter, sama dengan 200 liter. Kemudian untuk menghitung waktu, kita akan menggunakan rumus volume dibagi dengan debit. Volumenya adalah 200 liter, kemudian debitnya adalah 2,5 liter per menit, berarti sama dengan 80 menit. 80 menit sama dengan 1 jam 20 menit. Bayu mulai mengisi pukul 8 lebih 5 menit, berarti tinggal ditambah dengan 1 jam 20 menit. Sama dengan 09 lebih 25 menit. Soal nomor 3. Sebuah kolam ikan akan diisi air melalui 2 keran, dengan debit masing-masing 4 meter kubik per menit dan 6.000 liter per menit. Kolam tersebut berukuran 25 meter kali 10 meter kali 3 meter. Berapa lama kolam ikan tersebut terisi penuh oleh air? Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 25 dikali 10 dikalikan 3. Sama dengan 750 meter kubik. Debit pertama sama dengan 4 meter kubik per menit. Debit kedua adalah 6.000 liter per menit. Kita samakan debit 1 dan debit 2. 6.000 liter per menit sama dengan 6.000 desimeter kubik per menit. Kemudian kita ubah ke meter kubik, berarti dibagi 1000 karena naik 1 tangga, sama dengan 6 meter kubik per menit. Berarti total debit adalah 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10 meter kubik per menit. Sekarang kita akan menghitung waktunya dengan menggunakan rumus volume dibagi dengan debit. Volumenya adalah 750 meter kubik, dibagi dengan debitnya adalah 10 meter kubik per menit. Berarti sama dengan 75 menit. Oke, cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.